dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyus shalihin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala ali baitihi tayyibin wa ashabil qadatil ghurril mayamin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa iyyatul muslimat bittaqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidina wal musyahidat, jemaah Masjid Al-Madinah Pinang, ataupun yang menyaksikan dimanapun berada, para alim ulama, ulama tokoh adat, tokoh masyarakat yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, karunia Allah tak berhenti kita terima. Semoga hati, badan, dan pikiran kita tak berhenti pula memuji dan memuja Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sangat senang dipuji karena memang patut dipuji, dan kalau kita tidak memuji yang maha terpuji, semua kita tidak terpuji. Dan bila kita memujinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala orang yang paling beruntung, berbahagia, mendapat syafaat adalah yang paling banyak kepada Nabi bersama. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, kembali melanjutkan wasiat Imam Al-Baji untuk kedua anaknya, masuk pada masalah an-nahyu 'anil bukhl. Beliau mengatakan wa iyyakum wal bukhl, jauhilah oleh kamu
Sifat bakhil adalah tidak menunaikan kewajiban yang berkaitan dengan apapun, yang berkaitan dengan bahkan berkaitan dengan jadi tidak mau menggunakan nikmat-nikmat Allah itu untuk menunaikan kewajiban yang berkenaan dengannya, seperti nafkah yang harus ditunaikan pada keluarga, anak dan istri, atau yang harus kita gunakan untuk memuliakan tamu atau tetangga atau siapapun, orang tua. Maka al-bukhlu ini adalah penyakit seperti yang akan disebutkan oleh beliau. Dia maunya adalah kalau masa kita ini hanya pandai menggali, tak pandai membagi, tak pandai membagi, pandainya hanya menambah, tak pandai. Jadi selalu asal bakhil mesti ada diiringi dengan sikap tamak, loba, tamak itu sekawan dengan, dan biasanya juga diiringi dengan sifat penyakit lainnya, yaitu pengecut. Penakut lah ini, pengecut lah ini. Jadi pengecut. Kalau di belakang, Masya Allah, semacam kesatria. Ya, tapi kalau sudah berhadapan, berbahaya daripadanya, yang lebih menyakit, yang lebih sakit daripadanya, artinya penyakit yang paling buruk. Iya, tadi saya katakan bahwasanya sifat bakhil akan diiringi oleh banyak sifat-sifat buruk lainnya. Ya, sifat buruk lainnya yang mengiringi tadi sifat pengecut, sifat khianat, sifat pembelot, sifat lempar batu sembunyi tangan, bermuka dua, apa lagi? Berminyak air dan sebagainya. Kadang-kadang retorika luar biasa setinggi langit, tapi pas di amal nyata tidak ada bekasnya sama sekali. Oleh itu maka dikatakan oleh beliau, fa innahu la da'a adwa'u minhu. Tidak ada penyakit yang lebih rusak daripada bakhil ini. Jadi menyebabkan komplikasi. Ubek iko timbun lain. Ya bang ya. Gula, tekanan, kolesterol, asam urat. Nah, itulah kalau berkumpul ubek cik bangkit na lain. Kan ya? Macam itu ya. Bakhil itu lebih kurang. Jadi penyakit bakhil itu auzubillah. Barangkali tuan-tuan tak payah membayangkannya. Nyok lah waswanya macam itu enggak? Lepas nak waswanya? Lai. Kan payah megang cerita. Siap-siap kecewa kapan saja. Siap-siap kecewa kapan saja. Baginya tidak ada teman yang setia, yang ada adalah kepentingan selamanya. Kalau terganggu kepentingannya, terkurangi bagiannya, dia menjadi musuh. Nasallallahu alaihi wa la taslamu alaihi diyanah. Kalau ada sifat bakhil, tak selamat agama. Sahih. Sifat yang paling
menonjol pada orang munafik adalah sifat bakhil. Nah, yaitu mereka menyuruh orang, bukan hanya dia sendiri, bahkan menyuruh orang untuk bakhil. Yaquluna allazina yaquluna la tunfiqu ala man inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Jangan kalian berinfak kepada orang-orang yang di sekitar Rasulullah itu, supaya mereka nanti akan bercerai-berai. Mereka ini yang selalu membuat isu kepada para dai, kepada para ustaz, kepada para ulama, bahwa mereka berdakwah hanya untuk ngisi perut. Gitulah dulu isu yang disampaikan kaum munafikin kepada Rasulullah dan para sahabat. Ini lo pulo ya, ini lo pulo kan. Nabi waktu dia orang hadiah temor kan ya. Kemudian dapat ghanimah 1/5 untuk inya. Kan ya bang? Jadi ketengok zahir jadi ustaz kini penceramah bamblok kan. Jadi mau menjadi isu. Bawa jodoh. Jadi itulah yang membuat mereka bahwa Nabi dan para sahabat dituduh ndak cik akhirat cito je akhiratnya tiap harta Abu Bakar abi dehnya, harta Umar habis deh, Utsman abi deh. Kan ya? Awak kini kan itu ya. Buat lembaga pendidikan minta je sumbangan, buat masjid minta je sumbangan, buat acara dakwah minta je sumbangan sah. Tu ada yang namanya kegiatan tak pakai dana. Tapi itulah oleh orang-orang munafikin, karena mereka bersifat bakhil, itu menjadi isu yang memburuk-burukkan Nabi dan para sahabat. La tunfiqu ala man inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sambil menyindir, ma ra'ayna mithla qurra'ina a'zamu butunan. Ya, tidak pernah kami lihat seperti para qurra, maksudnya nyindir para sahabat, karena sahabat suka baca Quran, mereka jarang baca Quran, kan ya? Ya kalau anak banyak-banyak Quran nanti, nak mabuk masjid dunia, nak merebut masjid. Auzubillah. Jadi yang seperti inilah kaum muslimin dan muslimat yang la taslam alaihi diyanah. Itu akibat daripada kebakhilan yang sudah menguasai hati. Jadi agamanya tidak selamat, karena selalu berburuk sangka sampai kepada orang-orang yang sekalipun orang saleh, para ulama, para zuhad. Makanya kita heran, kita kadang-kadang mereka mengatakan Syekh bin Baz, mufti ulama yang begitu zuhud, yang setiap bulan berhutang gara-gara membantu orang yang membutuhkan, sampai-sampai ketika beliau jadi rektor karena membantu mahasiswa yang perlu dibantu, sampai 1 juta mati hutang sebulan. Real bang, tidak piara asli, gara-gara membantu, karena uang yang ada di kotak sosial koyang. Ini memang tidak pernah direm dan tidak pernah mengajak efisiensi lah. Tidak pernah beliau mengajak sisa anggaran, tidak ada. Tidak ada cita-cita silvara, pasti defisit tahu. Jadi kalau awak kan kalau sampai November ya 50% realisasi anggaran mau batahan-tahan juga, kena ya. Tapi beliau tidak. Kadang belum sampai akhir tahun anggaran itu realisasi sudah hampir 100%. Karena beliau tidak memang amanahnya harus disampaikan, tapi dengan cara yang tepat, dan karena hatinya tidak diisi dengan dunia, sehingga berbaik sangka kepada siapapun yang berurusan dengannya. Asal ada orang minta, elok je sangka baik. Baik ke bagian keuangan, labinya tidak ada pitilannya, balik ke saya telefon, Dasman, abi piti, abi buyanya, boleh ada hutang, lain.
tulin utang dan baik sekian ugo sekian. Toloknya. Enggak tolok jelas. Nah, orang seperti ini pun tidak selamat dari fitnah kaum munafikin. Alat pemerintah berfatwa sesuai keinginan kerajaan dan lain-lainnya. Akibat daripada penyakit kemunafikan yang kebanyakan adalah sifat menonjol pada orang-orang, adalah sifat bakhil yang menonjol pada diri mereka. Pitiwana kalau ini so, sah, ndak dibantu, macito je, kiki mainnya, dibantu, bang ije, cemukon, apa tidur elok je, wak buat, ndak elok rah, ndak dibuat cuma, wak buat cuma enda, ndak buat, dicitong dah, la haula wala quwwata illa billah. Jadi subhanallah kaum muslimin dan muslimat dan hati Allah Subhanahu wa taala. Di bawah ndak selesai kau jore, ndak di bawah wah. Di bawah ndak selesai kau jore. Adalah pimpinan kau bawahan ke. Nasallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ndak di bawah wah pula. Begitulah sifat bakhil itu, la taslam alaihi diyanah. Dan wala tatimmu ma'u siyadah. Dan ingat, kalau jadi pemimpin tidak akan pernah mengukir sejarah yang indah di masa kepemimpinannya. Jadi orang kalau jadi pemimpin itu yang dipikirkan adalah bawahan, tapi kebanyakan yang dipikirkan adalah bawaan. Tidak bawahan pikir apa kan ibunya sudah tapi masuk jabatan. Yang seperti ini kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Ya, orang seperti ini tidak mungkin memimpin kecuali dengan terpaksa orang menerima. Artinya tidak patuh tetapi terpaksa. Kadang-kadang dia lobby tingkat tinggi. Ya, memang kalau kata pandai ke bawah, ke pati sa elok-elok puangai ke bawah sebuok-buok laku. Kan ada orang sini tu. Kalau kata masya Allah, awun ti cita, awun ti nama, bawah, jahat, pijak-pijak uang bahil seperti itu. Kaum muslimin dan muslimat itu kalau jadi pemimpin kadang-kadang bukan karena prestasi tapi karena didorong, karena orang-orang yang di atas yang mengangkat mengira dia mampu, karena pandai berminyak air tadi sampai berminyak ayu juga ya, sehingga yang dipimpin tidak pernah punya kesan yang menyenangkan. Kalau bagi tentu cara orangnya, kalau bagi tentunya bagi dia lawak dua gua. Nah kadang tak salah kami, salah kayaknya, nak kenek tak salah kami. Pilih lagi, tapi ni kau tu dayannya. Canda itu semua miliar tapi nya dua bagian, nya dua guanya, noni kau tu. Ini asalnya tuan-tuan. Pilihlah tapi kau jangan kau. Subhanallah. Lewat sudah mana itu? Banyak Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang seperti ini kadang-kadang memang dia karena tadi orang yang di atas kan tidak berkebutuhan kepadanya. Sehingga dikira ini orang baik, mewakili orang-orang yang di bawah. Ternyata di situ penyumbek kadang. Kalau tidak nawunya sampai ke bawah. Sehingga ada yang nyabuk air lama aja. Dapat je lah ke minimal lapunya. Tampianya. Jangan ke tampil buyanya nitiak je. Tidak adanya. Mana banyak titiak pada tak tampil je. Banyak tampil kan? Jangan kan tampil nitiak je. Tidak adanya. Dapat je dan
Jangan kata tampil lah. Ni dia memang tidak ada bocor kan ya. Nah, bayangkan. Kau buat kerja mau sama dia. Buat kerja mau sama. Cuma kadang pakai namanya. Ada misal insentif 10 juta 250.000. Nombor kerja uang lah. Tapi nekan ini ambil 10 juta 250 sudah bagi nombor 2. Subhanallah. 10 juta nya seorang 250.000 nombor 2 nak kerja nombor 2. Subhanallah. Jadi yang seperti ini la yatimul hasiyada, tidak akan dianggap pemimpin. Kalaupun diangkat tapi orang tidak menganggap. Nyose deh nyose. Urusan selalu sulit. Apa kan tidak sulit? Kok ini sebagai bos di kantor kopian, awas itu tahu ini uang dah. Nah, awak minta tanda tangan supaya payah. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Al-Hanab bin Qais rahimahullah, kenapa dia menjadi pemimpin kaumnya? Pertama memang sabarnya luar biasa. Pernah seorang pemuda tak tantuinya ada kan? Pas lewat di daerah di luar kota, tapi di situ kampungnya ibaratnya ini orang Kinang kota, tapi bosok diri dan dia pemuda tu kan. Kalau luar kota tu bro, masuk kota bro, masuk kota bro. Minta maaf, ikut ridan tu. Ke kota ya, masuk kota bro ya. Baik, kau kira nah si Abu. Dia di siang, dia anak muda tadi ke orang tua. Indaknya bangi tu lah. Badannya pemimpin kaumnya. Pemimpin. Akhirnya lama-lama je. Alang puayongnya. Biar tiwong kampung dan ni. Abiwang ni. Artinya, ini orang kalau sebab apa, tak kau suruh lah. Memang, apa sebab? Sebab, ibaratnya kau makan, ini paling lambat. Kau kojo, ini paling capek. Kau bagi tu uang paling banyak. Ini paling sakit. Kalau bongi tidak nampak kok bongi contoh golak. Awak sebagian golak contoh bongi. Ini golak tapi contoh bongi tak pasu golak. Mambai golak je payah. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi benarlah kata Syekh rahimahullah taala. Naam. La taslamu alaihi diyana. Agamanya juga tidak akan selamat karena ada kemunafikan di sana. Yang kedua, juga kalau kepemimpinan tak akan diberikan kepadanya dengan prestasi. Karena memang tidak ada prestasi dah. Tidak ada prestasi, cuman kadang-kadang karena nasib dia elok diberikan kepemimpinan. Habis itu habisnya orang apa suinya? Apa suinya? Habisnya jadi kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Makanya patut nasihat ini disampaikan oleh Syekh rahimahullah ta'ala, karena Allah mengatakan wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang dijaga dari kebakhilan dirinya, maka mereka lah orang-orang yang menang, orang-orang yang bahagia, orang-orang yang beruntung. Kenapa tidak? Dia memberikan sedikit tetapi balasannya sangat besar. Coba bayangkan, semua orang akan mencintainya. Kalau orang mencintainya, namanya tanpa dipromosikan menjadi terkenal dengan nama baik. Karena ini betul-betul prestasi seperti Hanab bin Qais tadi. Jadi betul prestasi, siapapun dengar namanya dia siantur Arab itu, anak muda itu kalau tahu dia itu Hanab bin Qais tidak berani dia. Cuma karena dia enggak tahu. Tapi saking halimnya, saking santunnya dia tidak mau dia memperkenalkan dirinya untuk itu. Paham sih? Iya, saking santun dia tidak mau nak bedang den go Hanab bin Qais kalau nongol itu je wajib lahi penjiru. Sebab di seluruh Arab orang sudah kenal bagaimana solidnya orang-orang yang dibawa pemimpinannya. Karena tadi
Kok nongo bahaya, ndak apa kalian nongo, ndak itu nyerah, aman kalian dan jongo. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ndak perkenalkan diri. Ada Syekh Utsaimin rahimahullah taala pernah juga di Masjidil Haram selesai kajian di 10 malam terakhir. Kan di belakang imam itu kan ada untuk para imam yang lain ya, untuk membetulkan dan para ulama-ulama besar. Ketika nak pergi kakian, ada tentara tidak kenal Yusir lah. Nyukan sebanyak itu, Syekh kan tidak bermerek baju kan, tidak ada kartu ID cardnya lah, maksudnya Syekh. Kemudian tampilan Syekh itu subhanallah, itulah artinya condong awamnya tampilannya, ndak istilahnya ndak menampakkan diri kau dia boya godang dah. Subhanallah, ditagang ndak tentara tadi, ndak polisi tadinya masuk kakian. Itu akses khusus untuk orang-orang besar, ulama-ulama besar dan para imam. Nah, walaupun Syekh mencoba juga nak masuk, tapi dari belakangnya tetap juga dilarang sama tentara tadi. Akhirnya dikode sama salah seorang imam. Itu Syekh itu untuk kaji tentara tadi polisi tadi kan. Iya, padahal kalau beliau mau sebenarnya kan tinggal mengatakan saya Ibnu Utsaimin, siapa tidak kenal dengan beliau di seluruh Arab Saudi itu. Cuman karena orang ini dikiranya uang tua biasa kan, sama ya sopir taksi itu dia, sopir nakal. Nah, kan saya selesai. Ini memang beliau tidak mau diantar dia guru, dia muridnya, tidak mau diikuti ramai-ramai, nanti jadi fitnah bagi saya kan. Datang ujung nyok kalau dikeliling tidak ontoi kan, datang ria, jadi tidak mau beliau. Dia pulang sendiri ke Aziziyah, nampaknya wonet motor bak terbuka itu kalau udah apa biasa 2 rial kan, kalau charter 10 rial biasa. Jadi nah ya sama Syekh itu terjitulah sopir tadi. Ndak habis Syekh Utsaimin. Ismak ya seiwanya je bahasa. Siapa nama datuk aja kan. Terus Syekh seperti orang biasa dia jawab aja, anak Ibnu Utsaimin. Ibnu Utsaimin katanya. Antum Utsaimin anak bin Bas katanya. Sembarangnya Ibnu Utsaimin ya kan. Kalau orang Ibnu Utsaimin berarti dan bin Bas tenggili pun. Bin Bas kan guru Utsaimin kan ini. Tapi Syekh tetap tidak marah. Subhanallah. Tidak mau dia marah. Dilayani aja orang Badui itu kan. Anta Ibnu Utsaimin anak bin Bas ni. Tapi Syekh dia dilayani gurauan orang tu, cadaan orang tu. Syekh bin Bas a'ma kan kafifnya. Bin Bas tu buta, masa bisa nyetir gitu. Masa bisa nyetir. Begitu kaum muslimin muslimat. Dia orang-orang seperti ini bukan hanya dengan hartanya, tapi dengan pembawaannya, segala hal menyenangkan. Dan segala hal menyenangkan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Saking pemurahnya beliau. Akhirnya sampai di tujuan, turun Syekh. Tengoknya orang pada mencium jedah kening Syekh kan. Kalau di sana kan ulama kan cium keningnya. Kalau di sini dicium kakinya. Dicium keningnya. Subhanallah. Jadi akhirnya dia bertanya siapa sih? Dia bilang Ibnu Utsaimin. Astagfirullah. Tapi begitu, Syekh tidak marah-marah dia. Dia tidak marah. Nah, kalau sifat memurahnya jangan ditanya. Datang orang ngantarkan mobil baru, dia tolak. Dia bilang, saya masih punya mobil. Orang itu bilang, majikan saya bilang, Syekh, mobil ini dengan kunci tidak boleh saya bawa pulang lagi. Dia bersumpah begitu katanya. Dalam keadaan seperti itu kan ada santrinya atau muridnya yang nak mengundang beliau menikah malam Kamis malam. Syekh sedang ada acara, sedang berbicara itu bincang itu. Syekh saya tidak bisa katanya, saya ada acara. Tolonglah Syekh. Akhirnya datang orang tadi. Akhirnya saya bilang karena tidak bisa ditolak lagi hadiah tadi, mobil baru, mobil Amerika, Ford kan, limousine. Kalau gitu ginilah.
ini bawa kunci mobil nih, mobil itu untuk kamu, izinkan saya tidak hadir. Nah itu telah ambilnya abunya kan, jalan tidak hadir sih. Mobil baru untuk pengantin baru, subhanallah, lihat lagi kan tidak ada, mobil saya lah bawa aja. Saja awak paling-paling punya, anda apa dia yang bawa terlamuran mau? Atau bono bau kah selama sebulan untuk bulan madu tu lancap pun ngewak tu kan ya akan tak aku motor kau tuang hadiah kado ni kalau ada bongi boleh kado pe boleh nah semua motor nah kado ndak ulianya motor boh ben jadi kaum muslimin dan muslimat yang mati Allah. Begitu orang-orang itu kaum muslimin dan muslimat. Datang Raja Suud ke rumah beliau, lantai tanah mau itu. Nengok itu tiba aja nengok. Ulama kono ceneko kan. Syekh dan buat loma. Izinkan kami bikin ke rumah untuk Syekh. Apa jawabannya? Alhamdulillah wahai Raja Baginda, saya sudah ada persiapan rumah di Hayul Azhari. Ya. Ada sebuah komplek namanya Al Azhari. Kalau awak tiba Bukit Indah, Bukit Indah sekarang mau, atau pemakaman doh, Bukit Indah ya, lah dot umaran kayak Bukit Indah. Dek aja nombor Bukit Indah kan mantap doh kan? Nah di Hayul Azhari berarti bagus. Ayolah kalau begitu katanya. Akhirnya setelah raja pergi, murid-murid dekatnya bilang, Syekh, kapan saya bikin rumah di situ? Kami tidak tahu. Biasanya kalau guru bikin rumah kan tahu lah murid kan, murid-murid dekatnya. Kan di situ pekuburan kita. Saya sudah siapkan untuk saya di situ. Masya Allah tabarakallah. Dia tolak dunia dengan akhirat. Atau yang canda ikut itu kan fatwa sesuai order. Yang seperti ini kalau berfatwa ikut orderan, enggak. Hanya orang-orang munafikin, orang-orang yang bakhil, orang-orang yang tidak beragama yang akan menuduh mereka dengan hal-hal seperti itu. Orang-orang jahil. Tapi kenyataannya itulah mereka. Itu baru sedikit dari semua kisah yang tak terhitung. Dengan orang awam, dengan muridnya, dengan orang para pemimpin dan seterusnya. Yang menunjukkan bahwa beliau la yabkhal, tak pernah bakhil, tidak bakhil dengan kedudukannya. Ada orang tak syafaat, dia berikan syafaat. Tidak bakhil dengan ilmunya, dimanapun orang bertanya dia menjawab. Tidak bakhil terhadap waktunya dan seterusnya. Inilah yang seperti ini pasti tidak bisa dilupakan dengan segala kebaikan. Makanya agamanya terpelihara dan kepemimpinannya disenangi dan disebut dengan kebaikan. Ma'asyil kiram, masuk waktu saya azanlah dulu ya. Nah. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah.
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة رضيت بالله ربا والإسلام. Ma'asyiral kiram yang rahmati Allah, kalimat perkataan beliau fa innahu la da'a adwa'u minhu, bahwa bakhil itu adalah penyakit yang tidak ada penyakit yang lebih parah daripadanya. Ini kalimat diambil dari perkataan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu seperti diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Maghazi, di mana Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan fasa'altuhu falam yu'tini, saya datang kepada Abu Bakar Siddiq, saya minta tapi tidak dia beri. Tsumma ataituhu falam yu'tini, untuk kedua kali saya datangi lagi meminta, tetap dia tidak beri. Tsumma ataituhu tsumma ataituka falam tu'tini, saya datang kepadamu wahai Abu Bakar, tidak juga engkau beri. Kali ketiga, fa imma an tu'tiyani wa imma an tabkhala anni. Nah sekarang terserah, kamu beri saya atau engkau bakhil kepadaku. Berarti kan sudah 3 kali datang tidak diberi kan. Dan Abu Bakar waktu itu khalifah, Abu Bakar itu ada khalifah radhiyallahu anhu. Jadi ini kan harta umat dia enggak. Nah, jadi 3 kali datang tak kau beri, terserah kamu nak beri atau engkau bakhil. Faqala aqulta tabkhalu anni, engkau katakan aku bakhil kepadamu. Wa ayyu da'in adwa'u minal bukhl, memangnya ada penyakit yang lebih parah dari bakhil? Artinya kamu sifati saya dengan bakhil, padahal ini artinya dia mengatakan mungkin saya disebut bakhil, padahal Nabi mengatakan ma min ahadin yamulahu alaina minna illa wajazainah, tidak ada satupun orang yang berjasa pada kami kecuali kami sudah berikan balasannya, sudah kami istilahnya laba bayu budi, tidak berbalas budinya. Illa Abu Bakrin, kecuali Abu Bakar, kami tidak bisa membayar kebaikannya. Dan Nabi Abu Bakar juga yang disebut dalam banyak ayat Al-Quran, di antaranya adalah di akhir surat Al-Lail, akhir surat famalahu dari akhir surat Al-Lail, akhir surat Al-Lail apanya? Wala sawfa yarda. Sebelumnya wala yujannabuhal atqa allazi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa batigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Itu Abu Bakar, itu adalah Abu Bakar. Dan tidak ada orang yang tidak tahu bagaimana pemurahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sekarang Jabir kan ada 3 kali tidak dikasih, tentu dia terserah kamu lah Abu Bakar, nak ngasih silakan, kalau tidak berarti kamu bakhil pada saya. Maka Abu Bakar bilang, kamu bilang saya bakhil kepadamu. Nah, lalu kata Abu Bakar, memangnya ada penyakit yang lebih parah daripada bakhil? Nah, lalu Abu Bakar jelaskan, qala salasan, diulangnya pula 3 kali. 3 kali mau ulang, ini 3 kali pula kan diulangnya kan. Ada penyakit lebih parah dari bakhil, ada penyakit lebih parah dari bakhil, ada penyakit lebih parah dari bakhil. Tidak mungkin saya bakhil. Lalu jelaskan, ma mana'tuka min marratin illa
wa ana uridu an u'tiyaka. Sebenarnya setiap suami saya menolak kamu, tapi di hati saya akan memberi. Oh, berarti ada alasan. Ada alasan yang membuat Abu Bakar belum bisa memberikan. Mohon maaf kaum muslimin dan muslimat, kan kita tidak tahu diri kita sendiri. Ada orang yang masya Allah tanpa meminta kita langsung beri. Kan ya cuy? Tapi ada orang dah bolong minta hendak jauh mau ambaira. Kan ya? Tidak pernah mengalami? Tidak pernah? Lain. Tak tuan-tuan ngaku dan ngaku. Ada orang dari sisi hubungan jauh, tidak ada hubungan jawab kira. Tapi datang sekali, mau jatim baik. Ada nanti ailah luka awak. Tidak jamu orang. Ada seolah-olah ada penghambat itu. Dan Nabi sendiri juga mengalami hal seperti itu. Ada orang jauh baru masuk Islam dikasih. Sahabat-sahabat yang sudah banyak berjasa datang ke Nabi tidak diberinya. Tapi Nabi punya alasan. Ya, Nabi punya alasan disampaikannya ketika ya mau pek kawan kan tak sabun dah lah. Wah, anda baik, tidak bau baik manang banyak. Kan ya? Kamu kalau saya tidak beri, kamu tidak berubah. Kalau itu tidak diberi, paham tak? Wa inni la'uti ahadan wallazi mana'tuhu ahabbu ilayya minhu. Saya kadang-kadang beri orang yang jauh, padahal yang saya tak beri, saya lebih mencintainya. Kan ya bang? Kadang bini minta piti, lah ambil kolu sah. Kan ya? Kawan minta piti, loju kolu. Kan ya? Ngaku senyap alhamdulillah. Kau nak sado contoh. Tapi jangan tahu tak? Lisa kali kan ya? Lisa sekali. Jadi itu sebenarnya bukan karena bakhil. Ya seperti Abu Bakar tadi. Ada sebab wallahu alam kenapa dia lambatkan, mungkin karena menetipkan administrasi bisa juga, atau karena ada yang lebih dipandang lebih penting dan sebagainya. Tidak mungkin gara-gara sekali itu lambat di baik langsung dapat cap bakhil. Padahal tidak pernah beliau terlambat memberi selamanya. Sah? Bahkan ketika Mistah, yaitu seorang kerabatnya yang buta, tapi ikut-ikut pula dalam fitnah menuduh Aisyah radhiyallahu anha, kisah hadisul ifki, kisah orang munafik juga. Orang munafik menuduh ibunda Aisyah, dan itu dilanjutkan oleh munafikin sepanjang masa, yaitu Syiah yang menuduh ibunda kita berbuat tidak baik. Mistah ikut pula terlibat. Sudah sampai ke Abu Bakar. Abu Bakar bersumpah demi selama ini dia yang belanjai, dia dan ibunya miskin, dia juga miskin, buta lagi, tapi dia sahabat. Akhirnya Abu Bakar bersumpah, demi Allah sejak saat ini saya tidak ada belanjai lagi. Dia bukan ibunya baik enggak. Akhirnya Allah tegur dengan ayat Al-Quran, wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah alla yu'tu dzul qurba ila akhir ayat. Jangan sampai bersumpah orang yang berbuat baik dan punya kelapangan, oh dia tersebut orang yang berbuat baik dan punya kelapangan, untuk tidak memberi kepada karib kerabat. Subhanallah, di ujung ayat kan, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, kalian tidak mau Allah mengampuni kalian? Tentu jawabannya mau. Kalau gitu ampuni dia. Sah? Dia salah memang. Kalau mau ampunan Allah, jadilah pengampun. Masa awak minta ampunan tahu, tapi awak dendam tahu, mana bisa? Jadi ampuni hamba-hamba Allah, karena Allah jamin. Nabi katakan, irham man fis sama, irham man fil ardi, yarhamkum, irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Berkasih sayanglah kepada yang ada di permukaan bumi, pasti yang di langit menyayangi kalian. Kalau kita ampuni, maka Allah akan mengampuni. Oleh sebab itu serta merta Abu Bakar mengatakan, bala ya Rabbana, bala ya Rabbana, benar ya Rabb, kami ingin engkau mengampuni. Maka langsung dia cabut sumpahnya tadi. Bisa enggak?
Nanti Allah Ta'ala ni yang lembut tadi. Awak tu dia Allah Ta'ala dah minta ke awak tak jawab bro. Kena ya? Itu kalau Allah Ta'ala je tak amuk tak buat tahu ada apa lagi? Manusia. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hal-hal penyakit-penyakit hati kalau tidak bisa diobati dengan Al-Quran dan Sunnah bahaya wata. Makanya orang-orang dulu siapapun mereka kalau dibacakan kepadanya ayatullah dan Sunnah Rasulullah SAW langsung sembuh. Berarti para sakit awal. Bacang Quran kayaknya, bacang hadis alun lahir ni yang lainnya lapalan ni nya. Apa lu bukan ini awal lahir. Dan tak butuh hafalan syekh dah. Tapi saya butuh bukti nyata dari ilmu yang tuan-tuan hafal itu. Kan ya? Bukti saja. Kalau mau hafal semua orang hafal, orang kafir juga hafal dia. Sah? Kan hafal dia. Seorang Snogronnya hafal dia Quran. Banyak hafal hadis. Tapi jadi seorang munafik. Hancur negara kita dibuat. Terjajah kita akibatnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, nasihat yang sangat berharga dari Imam Al-Baji kepada anak-anaknya, dan ini harus kita tanamkan pada anak-anak kita. Kau awak bakhil jentun ke anak lah. Nya baik kau contoh nan tadi dia ke. Terkadang le cerita dan mati tinggi, PT dia 93 juta. Le terkadang lah. Mati nya salamukon abu ngawi tawinya. Tak pernah nyunggar. Mengawi. Itu tu banyak PT konten aja 93 juta. Kenanya bang? Bang, 93 juta kenanya mau etong. Leja 93 juta berapa tir jo? Hah? Dikali rial berapa? Sampai songa. Mak, sampai atu 8 boleh miliar. Sekian tu? Banyak. Sudah mau saji siarnya. Masih haram tak dia? Nah. Subhanallah 418 miliar. Tu bertanya ke saya mencintong ke saya. Apa corak saya? Tentu saya betul diarahkan kepada yang baik. Sah? Ayah kalian ada berwasiat. Pertama tu tanya hutang, ada hutang. Nya biasa orang jadi dulu janganlah berhutang tanya. Nyambai hutang dah amur. Kau pun berhutang tak kemayu deh lah. Atau macam itu bayar hutang sapoya-poya minta piutang deh. Kalau minta piutang nak kena apa dah tertib, tapi bayar hutang tak lalin. Kalau mau ya Masya Allah berapa kan nya 1,000 bisa mulai ibunya mulai dari 1,000 akhirnya nyorak jawapan jual lah 35 dari 1 bang. Kalau 1 dah guna paling tolong 75 nya bang ya. Itu kau mati di 85 ya. La bangga no aro. Kasan wala takane sen. Kasan wala takane sen. Mana itu jadi balik sampai pertama 85 rial, nomor 135 nya kan. Coba long kau anda kan 40 nya, bela 85 ni. Balik 2 situ. Jalanlah sudah itu dak pulang. Nampaklah sama merek mah sama bahan kan. Bapaknya 85 tadi 125 85 bisa diogoh mah dapatlah 60. Jalanlah le boslah 50 amot dapat 5. Hati yuri. Jadi kalau pandai mau go tu dia. Cuman kadang jangan sampai kedekut sekali. Jadi tanya oleh Syekh, ada wasiatnya? Tak ada no. Itulah cara. Kalau kan bertiga mah. Anak 3, lelaki sodo. Jadi kan 93 bagi 3 kan 31 ya. Itu cara nan 3 jadilah apa istilahnya wakaf atas nama ayah kalian. Ya, setelah itu baru jadi warisan. Itu kan tidak masuk itu rumah kalau pitinan simpannya ya. Apa jawaban anak? Harus senyo tidak pernah pikirnya dia boyan. Sanginyo ya tidak pernah mikir ninyo kami lah kan mikir. La ilaha illallah. Lapor ni ayah tidak sampai salat jemaah hari kan
Dia mancing melungguk piti tu, tiba-tiba 3 jutanya berapa persen dari itu nya? Tak camu nak tu. Subhanallah. Apa sebab? Karena memang walaupun tak sabi dah ayah kayaknya bahil kalian tak macam itu nyeri, tapi sikap ayah tadi. Ini kalau biasa dan nak payah-payah tak piti kan keamak kan ya. Kalau minta ayah langsung ni apa yang tu nya. Kalau kali ni kalau amat banyak cerita untuk apa untuk jajan tahu je nya. Kau jual ndak amu tu minta kayang ni. Nang videonya ndak ikan kalur lah. Sah? Ni banyak cacur-cacur kan. Gilo dek makan jongok kau jual disuruh ndak amu dah potang disuruh nyapu ndang nyapu. Iko disuruh belajar ndang belajar. Apal ndak jodoh. Kan ya? Nah, sudah itu apa yang tak kayangnya. Aikon dak penyakit tu pindah lo ke ayam. Anak sallallahu alaihi wasallam. Inyo dak pernah pikir di inyo dah ni. Tu cina awak anak punya cina itu. Hah? Saya? Aku nak awak inyo. Ke inyo mikir awak walaupun lama apa tapi tetap tak pikir awak dah. Macam itu. Jadi kalau nampak awak selalu mikir awak. Tiap pagi kamu saji nampak jauh atau di embo kan ya, atau datang orang minta jangan berbatulak kecuali dengan sebab ya kan, atau kau pun tak dapat mambai tapi tak menyakiti kau tak boleh tak jorah waangnya bagak tapi tak berkojonya apa datang tak boleh kan ya. Sambung ceritanya wah ada nak bini wahnya tapi tak ada piti. Tak piti apa bini jongnya. Dia nak bini weh. Dia nak tahan tu tirulah. Awak nak boleh berpiti. Bantuinya. Kan tak tambah sakit kawan dah. Kan ya? Sakit menahan keinginan nak berbini, tambah lo sakit kono cumaan. Dia macam itu tak bisa tahan dia dulu kan logong piti dulu saya nak belakang itu atau misalnya bapa do piti yang kini kan tak langsung kena tembak tak piti je bini jongnya tu leo dia tu leo nang dah enggak. Jadi sampai ke kata-kata pun nampak ketidakpemurahannya bakhilnya. Ini kalau orang yang pemurah walaupun tidak bisa memberi tapi akan berusaha untuk menenangkan. Banyak doa dulu, mudah-mudahan nanti bisa dibantu. Kalau kini condong mangnya banyak lutang lagi kan sah akan lama je buang kan. Tapi kalau apa atas yang keangang mudah-mudahan ada piti katnya kan balik dia ke awak dia kan. Habis itulah cara orang botang kan 30 juta kalau maunya bayu itu pakainya kan ancak juga kan tak jangan tak piti bini joknya ni kalau langan bukan nak bini memang tak tahan nyawa tak pernah masuk macam itu ini tak pernah neno dek tu nak bini kan dia lolok tak lama makan tak lewo kan dia itu dia tahan-tahan dia puasa nak jamu dulu. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini nasihat yang sangat berharga. Mudah-mudahan Allah berikan kita Allah jauhkan kita daripada sifat bakhil, karena dia ada seperti kata Abu Bakar Siddiq tadi adalah penyakit yang paling parah, paling kompleks dan apa namanya istilahnya komplikasi ya, karena sangat susah diobati dan tidak selamat agama, tidak selamat muruah karenanya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita, anak-anak cucu kita, masyarakat kita, keluarga kita, teman-teman kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah. Itu. Apa tu? Solat terakhir, Iya.
itu apa yang kau rasakan kurasakan juga. Makanya kan dulu pernah kajian mak tu kan atuh lah ya 40 sebab untuk khusyuk dalam salat, lalu apa kaji tu ya, di antaranya satu memang kita memang merindukan salat itu. Orang yang merindukan bertemu dengan salat, bertemu dengan yang dirindukan, tidak khusyuk ada. Khusyuk. Tidak akan terganggu kecuali hal-hal yang benar-benar. Yang kedua, datang lebih awal ke masjid. Khususnya bagi yang tidak terikat dengan kewajiban. Yang ketiga, seperti yang disebutkan dalam hadis, salatlah seperti salat terakhir. Kemudian jaga badan kita dari hal-hal yang mengganggu, misal terlalu mengantuk atau terlalu tidak mandi-mandi. Tidak mandi menggawi tauhid itu. Tidak awak je tak khusyuk. Uang pun atau tak khusyuk dah. Nah, jadi makanya diusahakan dengan pakaian yang terbersih atau yang terbagus. Ya tidak punya yang terbagus, misalnya tidak terbaru, ya yang harus bersih. Bersih badan, bersih pakaian, dan bersih tempatnya kita salat itu. Makanya kalau yang masih banyak asap di mulutnya, nah itu kalau kan kamu saji jadi buasok tu. Walaupun awak nyaman uang linggaman deh. Nah, makanya Nabi katakan siapa yang makan dari pohon ini, maksudnya kucai atau apa istilahnya bawang daun itu, jangan langsung ke masjid. La yuqarribanna masjidana, wala yaqrabanna masjidana. Jangan sampai dekat ke masjid kami. Maksudnya bukan tak boleh kamu saji, tapi hilangkan itu dulu. Alhamdulillah, kalau dulu kan pakai siwak, kumur-kumur kan, kini alhamdulillah lah banyak lah. Ya yang merek-merek. Nah, opor raso ado kan untuk menghilangkan bau itu. Kemudian bawa wangian setiap pergi ke masjid, pakai apa namanya, wangian, karena itu juga menambah kita kenyamanan dan kehusuan. Dan jauhkan hal-hal yang menyibukkan seperti kerjaan yang terbengkalai. Makanya orang yang kelaparan disuruh makan dulu. Orang yang lapar jangan ditahan. Orang yang nak ke WC jangan ditahan. Bahkan makan uzur untuk tidak sholat berjamaah. Maksudnya pas waktu makan seolah-olah dijangkau qamat, olah qamat. Tawin makan. Kecuali bisa dibeko dah apa ikut sambung nak salah. Tapi kalau kata kanangnya mak ikan tadi habis dia nak ngoni jen kemana tu kan. Tapi kalau memang bisa kita nyaman, dah berhenti dulu, tidak bermasalah. Tapi kalau seandainya tidak bisa, harus selesai terpantak dulu kan, gas kan, itu diselesaikan. Andainya lewat pun solat di jemaah termasuk uzur. Tapi jangan sengaja tiapkan qamat, itu tidak lah. Bukan kita. Ada masa-masanya kita tidak menyangka bahwa qamat secepat itu. Itu ya. Kemudian harus kita pelajari apa isi dari solat itu. Sebab membaca yang paham dengan baca yang tidak paham tentu akan beda. Gitu? Kemudian Al-Quran yang dibaca, ayat yang dibaca oleh imam, juga kita pahami akan lebih berpengaruh daripada yang tidak kita pahami. Kemudian imam tentu dibaca imam yang bacaannya bagus. Hafalannya banyak. Sebab kalau itu tahu baca dia menggerutul kan ina dia tahu. Bukan masalah ina tidak apa, tapi kan ada kalau bervariasi orang lebihnya maju ya. Bukan masalahnya bonci ke ina tidak. Kan Nabi yang suruh yang jadi imam yang paling qari, yang paling
qari. Bahkan hadir sesudah siko Imam Sidil Haram ya, tu ndak izin dia Ustaz Fajar jadi imam, ndak boleh maju dah. Ndak boleh maju dah. Paham dia? Karena imam aslinya beliau. Tapi kalau suruh maju dah tu. Kawan ndak kira. Wana lu di sebuah masjid kan, nya kalau hadir dan ndaklah tolok dia imam maju dah. Ini kan mahasiswa kan. Aduh apa nya ndak imam dah, maju aja yang penting jangan dasman maju. Kalau soal ancaknya bocor tak apa-apa. Soal ancak bocor tak apa-apa. Berubah makna ni. Untung le Fatihah ndak para bono. Kalau sampai Fatihah ndak tolak salat dan tapi Fatihah le istilahnya ndak merubah makna. Tapi bacaan parah. Nya mau ancak soal. Gak ancak lu pada awak lah. Menuinya. Menuinya nak. Tapi dia contoh tadi dia inna rabbahum bihim yawma idzil la khabirnya andeknya kan tersiok dan sesungguhnya Rabb mereka tidak mengetahui mereka arti kalau macam itu. Padahal asli kalimatnya inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Kalanya tadi la khabir, pendek je panjang, boba arti dia. Kalau yang bacaan yang topik, sesungguhnya Rabb mereka benar-benar mengetahui mereka. Innal insana li rabbihi lakanui. Enggak, lakanud. Coba la kanun. Jadi memang salah sodok, bukan dek tersilap lidah ndak. Diulang tahu dia. Setiap diperbaiki dia mau. Apa? Bahasa Arabnya nya ndak lalu Jawa duduk di belakangnya setengah belakangnya. Bahasa Arabnya ketika baca inna rabb apa nama tadi? Innal insana li rabbih lakanud. Bahasa Arabnya lakanud tauhidnya dah. Wa innahu ala dzalika la syahid. Bolang lah la syahid ndak jamur. Tetian preso ada qiraat seconda. Betul tu ada qiraat kasan qiraat kalimah boleh. Jadi kaum muslimin muslimah. Jadi kalau ada awak ya maju aja. Padahal dia bukan imam. Bukan imam. Dia macam-macam pewangi manusia. Walaupun coros ya. Jadi kadang-kadang tidak berilmu tapi nafsu tinggi. Allah musta'an. Ala kulli hal. Awak lah bersawin. Nak jauh dah pada mana. Nya wa ma'alaika illal bala. Kita hanya menyampaikan. Anda sudah sampaikan kepada imam itu. Besok jangan tunggu-tunggu antum aja yang maju. Karena imam tu paham juga. Walaupun tak yes paham jawab lah, tapi paham dia bacaan bapak tu tak baik. Tapi dia sogan keadaan tak maju lah. Dan kawan dia takut dan jadi imam maju aja. Adalah mana diutus seorang dia tersapul tu kan provokasi. Dicai dia seorang imam. Lebih bagus bacaannya bagusnya. Cuman dia tak pernah datang di mana, tahu dia tak pernah nampak aku saja kan. Tiba-tiba lah jadi imam je. Kau sana ada nomor titik-titik kacau. Titik-titik kacau. Misalnya ada seman kacau itu. Memang tu kan kacau bang. Jadi ada orang situ dan lay basingok basongek kan. Apa coranya dan bisa dan menyuruhnya dan negang bisa nyanyi kan. Tak boleh. Tak boleh. Nanti ini bukan dakwah. Kalau dakwah nak jadi dulu kan, ayalah dituruti. Cuma sabun kayaknya nanconeko opaknya dan insya Allah paling lama tolok dia 2 minggu nya dan paling lama 2 minggu. Alhamdulillah 10 hari hilang. 10 hari hilang tak nak boleh nampak. Nya tak lillah. Bukan lillah. Karena ada yang bayi baterai katnya. Amongnya nak bagi 1,000 je kan. Akak 2 bongkui je kan. Itu among je kan.
Terus itu nanti kang bayar, lah mau bayar nak kalunya bahasa mau bakilnya. 2 minggu suruhnya paling lama Pak. Alhamdulillah 10 hari lah hilang. Dah nampak lah. Hah? Ada proyek tempat lain kayaknya. Jadi kamu itu ya. Jadi kita hanya berusaha. Kadang-kadang ada gangguan dalam sholat, maka kita berupaya untuk kembali ke sholat kita. Minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi yang atu asoro sodo-sodo kami masuk dia. Cuman jangan diperturutkan. Jangan diperturutkan. Nah, cara-cara yang dijelaskan oleh para ulama tadi, di antara juga jangan melihat kemana-mana, lihat di tempat sujud. Wa iyyakum jazakallahu khairan. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallam. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.